Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan takdirnya kita dapat dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan kita dapat memaksimalkan diri menghidupkan Ramadan ini dengan berbagai ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, ada seorang sahabat yang rumahnya jauh dengan Rasulullah, tetapi sahabat tersebut senantiasa hadir berjamaah sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai satu saat Ubay, beliau merasa iba, merasa kasihan kepada orang tersebut, sampai beliau mengatakan, lau annaka ashtaraita khimaran, seandainya engkau membeli seekor himar, yaqika minar ramdha, yang akan menjagamu dari panasnya matahari, wa yaqika min hawamil ardi, dan yang akan menjagamu dari bahayanya binatang-binatang darat. Tetapi sahabat orang tersebut menjawab dengan jawaban yang cukup mengherankan. Kata dia, wallahi ma uhibbu anna baiti mutannabun bi baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya tidak ingin rumahku diikat atau dekat dengan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban tersebut membuat Ubay bin Ka'ab tersinggung. Sebab ketika orang bersama dengan Rasul, orang merasa nyaman dan menjadi sebuah harapan besar ketika bisa bertemu dekat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jawaban orang tersebut jawaban yang menggambarkan, kata Ubay, jawaban yang tidak senang bersama Rasulullah dan tidak ingin rumahnya dekat dengan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan ucapan itu dianggap lancang oleh Ubay bin Ka'ab, maka ucapan tersebut dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dipanggillah orang tersebut di hadapan Rasul. Maka Rasul bertanya sebagaimana yang ditanyakan oleh Ubay bin Ka'ab tadi. Maka jawabannya sama, yaitu wallahi ma uhibbu anna baiti mutannabun bi baiti Muhammad. Demi Allah, saya tidak ingin rumahku dekat dengan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah apa yang menyebabkan jawabannya seperti itu, ternyata orang tersebut menjawab, annahu yarju fi atharihi al-ajra, bahwa ia berharap dengan langkah kakinya ia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bersabda, innalaka mahtasabta, sesungguhnya engkau akan mendapatkan apa yang sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Ikhwatu iman rahimakumullah, kisah tersebut menjelaskan kepada kita bahwa ihtisab, keinginan yang besar, harapan yang besar, itu akan mewujudkan gerak dan langkah kita di dalam memaksimalkan ibadah kita. Sahabat tadi bukan artinya tidak merasa capek, tetapi harapan yang besar, harapan yang luar biasa besarnya, sampai berapa jarak yang ia tempuh dia nikmati, karena yakin dalam langkahnya itu ada kenikmatan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innalaka mahtasabta. Maka demikian pula dengan ibadah Ramadan yang kita hadir sekarang, Rasul bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan, keimanan, dan penuh ikhtisab, penuh dengan harapan besar akan pahala Allah, maka akan diampuni dosa yang telah lampau. Maka yang dimaksud ikhtisab pada hadis tersebut adalah bagaimanapun beratnya kita menghadapi beragam persoalan, tetapi akan dinikmati, akan dihadapi dengan penuh kenikmatan. Innalaka mahtasabta, sesungguhnya engkau akan mendapatkan sesuai apa yang engkau harapkan. Kisah tersebut mengajarkan kepada kita bahwa harapan yang besar akan ridho Allah, harapan yang besar akan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan sebuah kenikmatan tersendiri ketika melaksanakan proses-proses ibadah yang Allah perintahkan. Maka demikian pun dengan saum Ramadan. Itu bukan persoalan yang sederhana, bukan persoalan yang enteng, tapi persoalan yang berat. Maka persoalan yang berat tersebut jika dihadapi dengan ikhtisab, penuh keyakinan, penuh keimanan bahwa apa yang dilakukan, yang dilaksanakan akan mendapat ridho dan maghfirah Allah, maka langkah demi langkah yang ia lakukan akan penuh dengan sebuah nilai kenikmatan. Ikhwatu iman rahimakumullah, maka apa yang perlu kita persiapkan untuk memaksimalkan ibadah saum Ramadan? Maka yang pertama adalah imanan, kekuatan iman yang harus dipersiapkan, bahwa kita melaksanakan saum Ramadan itu tiada lain dan tiada bukan untuk keuntungan, untuk kemaslahatan, untuk kebaikan kita sendiri. Sebab dengan saum Allah akan memberikan beragam kebaikan di dunia ataupun di akhirat. Yang kedua adalah ikhtisab. Ketika kita melaksanakan saum Ramadan, maka yakin ada sebuah harapan besar yang akan kita raih nanti di yaumul qiyamah sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jikalau kita merasakan sebuah beban yang besar dengan saum Ramadan itu, apakah karena materi, apakah karena unsur-unsur yang lain, maka ada persoalan dengan ikhtisab yang ada pada diri kita. Maka orang yang punya ikhtisab, harapan besar untuk meraih ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mudah dan dimudahkan dalam melaksanakan segala perintah yang Allah perintahkan, segala amal yang Allah perintahkan, termasuk di bulan Ramadan ini. Ketika Allah berfirman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka menggambarkan bahwa perintah ini hanya dipercayakan kepada orang-orang yang beriman. Maka untuk menggambarkan kualitas keimanan kita, maka sejauh mana kita menghadapi seruan tersebut. Maka setidaknya ada 3 karakter orang-orang yang beriman ketika menghadapi seruan Allah ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama, ada orang yang antusias ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, maka orang tersebut antusias. Kenapa antusias? Karena dia sadar, dia yakin dalam panggilan Allah tersebut ada kehidupan yang baik, ada kehidupan sempurna, ada kehidupan yang abadi di dalam keberkahan. Maka begitu pun dengan saum Ramadan, ketika Allah memanggil orang yang beriman dan isi seruannya adalah kutiba alaikumusiyam, maka yakin bahwa di dalam saum Ramadan tersebut ada nilai kebaikan yang sangat luar biasa yang telah Allah persiapkan. Maka orang tersebut antusias. Maka dipersiapkan sedini mungkin apa dan bagaimana caranya untuk memakmurkan saum Ramadan. Maka antusias itu tidak bisa wujud kecuali dengan ilmu. Maka seyogyanya Ramadan ini diawali, dibekali, diberikan nutrisi-nutrisi ilmu
karena tidak mungkin wujud imanan wahtisaban yang sempurna manakala jiwa dan pikiran kita tidak disirami dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada orang yang menghadapi seruan Allah tersebut, di antaranya saum Ramadan biasa-biasa saja, sehingga tidak ada persiapan, tidak ada kesungguhan, tidak ada agenda, tidak ada rencana apa dan bagaimana caranya menghidupkan Ramadan. Maka orang tersebut hanya sebatas menggugurkan sebuah kewajiban. Hanya al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima', hanya menahan diri dari makan dan minum. Selanjutnya, dia tidak merasakan kenikmatan dari proses saum yang ia lalui. Dan yang ketiga, ada orang yang ketika menghadapi seruan Allah, di antaranya saum Ramadan, ada merasakan sebuah beban yang besar. Karena ketika akan menghadapi tuntutan saum tersebut, yang terpikir adalah hanya sebatas materi, hanya sebatas duniawi, hanya sebatas haus dan sebagainya. Maka persoalannya, di posisi manakah kita ketika menghadapi saum Ramadan ini, ketika akan mewujudkan saum dan ibadah Ramadan ini? Apakah orang yang antusias karena yakin bahwa di dalam ibadah tersebut ada kebaikan yang Allah siapkan untuk kita di dunia dan akhirat? Atau yang kedua, apakah biasa-biasa saja layaknya anak kecil yang melaksanakan saum tanpa ada pikiran apa dan bagaimana dan untuk apa? Atau merasa beban yang sangat besar karena berhadapan dengan yang terpikir hanya persoalan-persoalan duniawi, persoalan-persoalan materi. Maka itu adalah menggambarkan kualitas keimanan kita. Maka mudah-mudahan kita mengawali Ramadan ini dengan penuh semangat, dan begitu juga kita mengakhiri Ramadan ini dengan penuh semangat. Sebab yakin innalaka mahtasabta, bahwa kita akan mendapatkan sesuai apa yang kita harapkan, sehingga apa yang kita harapkan berupa magfirah, berupa surga Allah akan dinikmati melalui proses-proses dalam ibadah ini. Ikhwatu iman rahimakumullah, menjadi sebuah muhasabah bagi diri. Sejauh mana kita merasakan kenikmatan dari saum ini? Sejauh mana kita merasakan kenyamanan dalam melaksanakan saum ini? Maka itu adalah sebagai sebuah gambaran yang nyata. Begitulah nilai dan kualitas iman kita. Ikhwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan awal yang baik ini, semangat yang membara ini terus dijaga dan dipelihara sampai akhir Ramadan nanti. Ikhwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan inayah, memberikan petunjuk kepada kita untuk senantiasa mengoptimalkan ibadah saum Ramadan ini, sehingga mewujudkan sebuah nilai keberkahan dan keagungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan di setiap urusan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina